Orang tua lu keras. Keras apalagi iya, apalagi pancing, kan layang. Nah, apalagi kan mama kan seorang Indonesia. Wah, udah tahu sendiri kalau udah mak Indonesia kan jangan dilawan. Jangan dilawan, lawan dikit nah itu asbak melayang. Oh gitu malu. Oh iya. Kita lawan, dia nggak bisa kejar, wah sapu lidi yang muncul, sandal yang muncul, nah, kayak gitu. Ke Dudu Jarang cerita. jarang ya? Oh gitu. Hei, kalau dia mah, oh gitu. Dia bikinnya, wah informasi kamu. Oh, beda lu. Soalnya mateng, atletis. Sama, lu ayah sendiri, idaman dia lagi. juga sendiri masalah bro. Dia sendiri. Anaknya juga jujur fasenya lagi fase yang judes ya, jadi ya cuman gue tahu dia walaupun judes, jutek, ngomong seperlunya tapi pasti sayang sama dudunya gitu. Ya. Coba spesial di hari ayah, Kalau lu mau mungkin ngomong nggak apa, ngomong harapan tapi lu? sambil peluk kali ayahnya. Ngomong. Gak mau meluk. Iya makanya. Dan Dedi selalu main sama kita dan selalu ajakin kita jalan-jalan. You are my hero. Nicholas, kalau Nicholas sudah besar, Nicholas mau jadi seperti Dedi. Pernah atau tidak pernah mengganti popok anak sendiri? 1, 2. Ganti popok. Dah, lu sama gue bro. Kalau gue ngelakuin apapun kecuali ganti popok. Kenapa? Karena gimana ya? agak mungkin dulu pernah trauma gitu. Halo Mesita. Spesial di hari ini kita bertepatan dengan Hari Ayah Nasional. Aduh, selamat Hari Ayah buat Arafi. Saya sebagai ayah mengucapkan juga kepada seluruh ayah di dunia ini, seluruh ayah di Indonesia, selamat Hari Ayah. Ya, Aa kan sekarang udah jadi ayah. Aku mau tahu dong, udah 10 tahun, hampir 10 tahun aku jadi ayah. dia jadi ayah kan? Ceritain dong perbedaannya dari playboy pensiun sampai sekarang jadi ayah idaman. Ya sebenarnya kalau jadi laki-laki itu begitu pada hakikatnya. Ya. Jadi anak kecil. Dari anak kecil dia ke remaja. Dari Dari remaja. remaja nanti dia ke dewasa. Betul. Setelah dewasa dia menjadi ayah. Ya sebenarnya dewasa itu kan pilihan. Kita mau dewasa atau enggak. Tapi kalau menjadi ayah itu sudah menjadi kodratnya seorang laki-laki. Saat dia menikah nanti dia menjadi ayah. Jadi ayah itu ternyata menjadikan kita menjadi rasa penuh tanggung jawab. Ya dulu kan kita suka kesel sama ayah, kita suka sebel, suka berantem sama ibu. Tapi semenjak jadi ayah, oh ternyata dulu tuh begini ya sama ayah. Padahal seorang ayah itu punya rasa tanggung jawab, ingin yang terbaik untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Raffi Ahmad beneran udah pensiun sekarang. Keren Aa. Berarti udah capek. Capek ya Aa. Tapi Capek. spesial di hari ini ya, Iya. kita ada sesuatu buat Arafi nih. Ada videonya nih. Mana? Ini dia. AI. Jadi ini aku ditinggal sama ayah aku umur 15 menuju 16 tahun. Ya, ini pasti foto AI ini atau video AI ini Oh my god, ini papanya ayah. seenggaknya mengobati rasa rindu Kangen. kepada ayah. Memang ayah aku itu sama aku bukan yang nggak pernah nih kita peluk-pelukan gini, nggak pernah. Gak pernah Aa. Nggak pernah. Jadi kita ini kayak ya sama kayak aku sama Rafathar aja kadang. Tapi kalau aku sama Rafathar aku lebih sering peluk. Kalau papa aku jarang. Paling dia cuman kayak ngusap-ngusap kepala, nyium kening. Udah sana main, jangan pulang malam-malam. Atau ayo sana main, jangan ini. Ayo sana belajar, paling gitu. Sesekali pernah sih bikin kesel sama ayah aku dulu. Nilai ulangannya jelek, aku sembunyiin, ketahuan, dijemplungin ke gombel. Ya karena nilai ulangannya jelek terus. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ternyata kalau udah besar, ya memang terkadang kita harus diajarin disiplin. Ternyata buat kita juga, yang paling terpenting itu kita nggak boleh bohong. Ya. Kalau kamu, ayah kamu gimana? Ayah aku, sekarang tinggal sama aku. Oh gitu? Iya, semenjak di Jakarta dia nemenin aku gitu. Walaupun waktu kecilnya jarang ketemu A. Iya? Tapi Kenapa pas dia waktu kecil jarang ketemu?
Karena sibuk, terus aku emang ikut nenek, dibesarin sama nenek, sama eyang aku. Sekarang kamu tinggal sama ayah. Iya, semenjak ke Jakarta, ayah sama ada ibu tiri tuh tinggal sama aku. Terus gimana? Kamu pasti sama ayah apa yang ngobrol tiap hari gitu? Jarang ngobrol sih namanya ngobrol sih enggak, tapi sekalinya ketemu nih, aku kadang suka masih minta gendong atau apa karena waktu kecil nggak dapet itu. Masih minta disuapin. Sampai sekarang? Iya kadang-kadang. Karena dulunya nggak dapet. Yes, karena spesial di hari ayah nih kita bakal ngehadirin sosok ayah yang tampan kayak Siapa tuh? Idola ibu-ibu Ini dia blasteran. Yes. Tapi udah jadi warga negara Indonesia. Betul banget. Vincent Verha. Halo. Halo, Vita. Vincent. Vincent gini-gini anaknya 3 bro. Anaknya 3, usianya katanya 33 sekarang ya. Usia 33 bro. Gila Usia masih 33. muda banget ya. Anak udah 3. Tapi gimana rasanya lu kan dulu kan kita kan pernah muda. Ya kan pernah muda, pernah kemana-mana. Terus akhirnya sekarang lu udah jadi bapak-bapak, menjadi seorang ayah dan hari ini adalah hari ayah. Menurut lu gimana? Perjalanan hidup lu dan sekarang sudah menjadi ayah. Life changing, benar-benar berubah drastis hidupku yang dulunya suka mikirin perut sendiri, ya kan, terus mikirin malam ini mau kemana, mau fun, mau nongkrong sama teman-teman, terus nggak mikirin masa depan, cuma mikirin ya buat besok aja sih sebenarnya. Pas semenjak sama Jess yang berubahin pola hidup aku tuh sebenarnya L, karena kan aku sama Jess itu kan ketika aku mau menikahi dia, aku bukan menikahi satu hati doang, tapi 2, ya kan, dimana aku juga harus menerima El Barak ini sebagai anak saya sendiri, which is secara kita harus menceritakan memang gampang, tapi kalau kita harus menjalani itu memang nggak mudah karena ini sosok orang yang punya hati, yang punya perasaan juga, dimana kalau di saya cocok belum tentu di L-nya cocok. Nah itu yang saya sangat jaga saat itu. Tapi ada momen apa sih? Momen kayak yang nge-trigger nih, kan nggak mungkin langsung bonding ya. Ketika ketemu L itu apa sih yang nge-trigger langsung kayak jatuh cinta nih sama anak ini? Awalnya yang nge-trigger itu pas aku lihat dia di usia 4 tahun atau 5 tahun itu aku lihat dia di ujung kolam berenang pas aku main ke tempatnya Jess sama teman-teman. Aku lihat ini kok sendirian doang mainnya, ya kan, kayak waduh kesian banget, kayak apa, dan di situ aku tahu ceritanya sebenarnya. Cuma kan masalah Jess sama yang sebelumnya kan saya nggak mau ikut campur karena it's not my problem dan mereka udah sama-sama dewasa. Ya udah dari awal prinsip aku cuma satu, gimana caranya aku bisa berteman sama El dan gimana caranya aku bisa membuat dia senyum lagi, itu. Karena mau gimana pun, mau itu anakku mau enggak atau ke anak siapapun yang di dunia ini, or whoever it is, pasti kita sebagai orang dewasa kalau lihat anak sedih itu kan agak kayak berat di hati lah. Jadi itu yang membuat lu akhirnya mau mantap gitu. Padahal kan karena kalau enggak kan berat juga buat lu kan nggak bisa menerima itu kan. Paling utama itu dulu. Iya betul banget. Jadi lu punya hati yang luas sebenarnya bro. Makanya itu kenapa nih ada artikelnya nih Ani. Kagumi ayah Jessica Iskandar, Vincent Verhaak jadikan sang ayah mertua sebagai role model. Ayah mertua jadi bapaknya Jessica. Bapaknya Jess. Apa yang lu lihat dari sosoknya bapaknya Jessica Iskandar? Orangnya itu apa dia keras orangnya dan dia emang boleh dibilang laki. Laki-laki banget. Bener-bener laki. Jess kan ada 4 saudara cowok, Jess satu-satunya cewek. Nah dari segi sosok almarhum aku lihat kayak setulusnya dia ke Jess kayak apa. Sebaiknya dia itu kalau ada masalah dia nggak pernah marahin Jess, dia selalu ada buat Jess, selalu cari solusi buat Jess. Terus aku kayak wow, ini you know like badannya gede, masa mudanya dia memang keras, dulu tinggalnya di Jakarta Pusat, jadi it's like apa ya boleh dibilang kayak boleh dicontohkan lah sebagai ayah yang punya 5 anak yang bisa ngedidik 5-5-nya sampai semuanya sukses, masih bisa sabar sama anak cewek, masih bisa sayangin tanpa ada kekerasan atau kata-kata yang kasar tuh kayak ya
nggak mudah lah menurut Iya, aku, you know, sometimes. Ada itu nggak sih? Tapi kalau lu keras nggak? Enggak, kalau sama Ella Madon keras, tapi kerasnya itu lebih ke disiplin. Kalau sama Hagia ya belum, karena Hagia kan baru 11 bulan. Jadi keras-kerasnya aku tuh paling apa ya, paling disiplin sih kalau aku. Kayak aku tuh paling gak suka kalau anak itu dimanja. Memang ya kita harus bersyukur lah, maksudnya aku punya pekerjaan, Jess punya pekerjaan, kita juga nggak ada yang kekurangan, nggak ada di rumah, selalu ada makan di rumah, selalu ada roti, anak-anak ingin makan apa, maksudnya kita harus bersyukur kita bisa beli, ya kan, kita bisa sediain. Cuman aku pengen ajarin anak-anakku yang terutama El, yang penting nih, El sama Don, bahwa karena Don juga udah mau 4 tahun, bahwa sekedar minta terus dikasih, no. Jangan, kamu benar-benar harus, ya, you have to work for it. Kamu tuh harus membuktikan bahwa, bukan membuktikan sih, kamu harus benar-benar mulai sadar bahwa walaupun kita ada, walaupun kita punya cukup, jangan seenak-enaknya minta lalu diberikan. Karena, tapi ini balik lagi ke saya pribadi ya, mungkin orang tua yang di luar itu mungkin beda. Cuman kan Vincent juga dari keluarga yang boleh dibilang nggak pernah susah, maksudnya selalu ada roti di atas meja. Cuma bokap memang keras karena dia mengajarku untuk menjadi ya memang cowok, maksudnya kamu tuh jangan apa ya? Lemah. Iya. Jangan lembek. Karena ada statementnya nih, kita lihat statement dari Vincent. Dia itu waktu kecil, keras, orang tua lu keras. Keras apalagi sapu lidi, iya, semua apalagi panci, kan layang. Nah, apalagi kan mama kan seorang Indonesia. Wah, udah tahu sendiri kalau udah mak Indonesia kan Marahnya jangan gimana ya? dilawan. Jangan dilawan, lawan dikit nah itu asbak melayang. Gitu Mal. Oh iya. Kita lawan, dia nggak bisa kejar, wah sapu lidi yang muncul, sendal yang muncul, nah, kayak gitu. Gitu. Iya, cuma memang dulu aku emang juga bandel sih, jadi ya kalau mama nonton minta maaf. Tapi kan kalau didikan kayak dulu keras kayak gitu, mungkin bisa ya. Kalau kayak sekarang kayaknya susah ya diterapin. Balik lagi ke karakter anaknya sih, karena ada anak yang memang bisa kita omongin, ada juga anak yang memang kalau kita ngomong baik-baik masuk sini keluar sini. Kadang-kadang kita juga harus naikin nada. Ketika naikin nada dia sadar, oh aku berbuat sesuatu yang salah. Tapi ada juga yang kita udah naikin nada, kita udah track masih nggak nyambung. Nah diapain tuh kalau begitu? Ya old school lah, angkat senjata. Berarti lu juga tegas ya? Lebih ke disiplin sih. Kalau Jessica sendiri gimana? Oh enggak, kalau dia kebalikannya. Jadi dia itu anak salah, dia orangnya soft kalau Jessica. Jadi mau salah, mau benar. Dia jadi good cop-nya dia. Yes, kalau aku bad cop-nya sebenarnya. Tapi seimbang lah itu. Emang harus gitu. Ya. Ngomongin soal istri, video call Kak Jessica dong, ngobrol-ngobrol. Iya, jedar lagi apa jedar? Biasa. Coba kalau nggak diangkat berarti lagi berantem ya. Lu sering berantem nggak? Nah, kita coba. Lu sering cek. berantem nggak? Jarang. Jarang ya? Sangat jarang. Berantemnya cuma cekcokan kayak, aduh yang buruan jangan make up terlalu lama, aku lapar kayak gitu. Biasa, cewek mah doang. begitu. Kalau Tapi gue kalau udah level bukan gitu. Ah kamu lama, udah kita ketemu di tempat sana ya. Gitu kalau Cara simpel ya. Ini. Mike. Sebentar. Nih. Halo, baru bangun tidur ya? Aku lagi mau mandi ya. Waduh mau mandi. Mandi Jess, ini kan hari ayah. Kamu mau ngucapin Iya. apa buat Vincent? Selamat Hari Ayah sayang. Oh, jadi. Kamu adalah sosok ayah yang kita sayangi dan kita banggakan. Semoga selalu sehat, terus bisa menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak. Karena anak-anak yang hebat itu dimulai dari kepala keluarganya. Terus Dan juga Vincent itu dinobatkan kalau di mana-mana tuh dia sebagai suami idaman, ayah idaman. Menurut kamu gimana Jess? iya, aku seneng banget. Cuma kalau dinobatkan dari orang kan berarti orang ngeliat ya, artinya mungkin orang bisa menilai dari apa yang terjadi sehari-hari yang lewat di sosial media gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, Vincent adalah sosok suami dan ayah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita sekeluarga. Karena aku banyak belajar dari sosok Vincent, terutama anak-anak juga. Jadi kita sangat bersyukur ada kepala keluarga seperti Vincent.
I love you sayang. Salam buat Baby L, Don, sama Hagia ya. Iya, makasih ya, A. Bentar, ngomong lu lagi toilet ya orang itu. Yaudah. Maaf dah. Habisnya wanginya sampai sini, Jess. Dadah. Hah? Iya. Dadah, Jess. Harum aku mah. Hah? Harum ya? Harum. Ah, sama semua bau itu kalau di toilet mah. Sayang. Wah, ternyata memang mereka romantis ya. Berarti nikah udah 4 tahun. 4 tahun. Habis ini siapa lagi ayah gantengnya? Habis ini ada ayah-ayah Seneng banget ganteng kamu ada lainnya. ayah Mbak Isita bahagia. Untuk Irfan Hakim nggak ada. Ntar Irfan Hakim merasa dia jadi ibunya loh. Kainan loh. Dia jadi orang tuanya. Udahlah, kita jangan kemana-mana. Habis ini ada yang ganteng lagi dari BFP for your pagi. Marian lagi. Apa yang dia dilakukan semuanya untuk Nicholas. One day, apa yang dia punya semuanya untuk Nicholas. Dan Nicholas, you make me a better man. Ya, you make me a better dad. I love you. Il, ini udah ada telur. Ini buat makan siang. Ini buat makan pagi. Ini buat makan siangnya. Itu buku pelajaran, baju renang, semua udah. Oke. Siang. Weh, Halo, masih bro. Mamen. Halo. Wih, anaknya Enak udah buat gede Cila. banget. Halo. Apa kabar Cila? Emi, ini Cila. Cila, ini kamu tiap hari masih dibikinin ini sama ayah ya? Dibikin sarapan. Panggilnya Dudu. Hah? Dudu Panggilnya panggilnya. Dudu. Dudung. Dudu. Oh, Dudung. Ada NG-nya. Iya. Ini kamu semua yang nyiapin ini kakak. Biasanya begitu, turun tangan langsung kalau emang lagi nggak kerja, lagi off. Biasanya untuk anak, Bang Ijal turun tangan Cielah langsung. Bang Ijal. Mau angkat anak nggak? Mau angkat anak nggak? Hah? Kebetulan aku penurut sama rajin nabung loh. Enggak satu aja cukup. Satu aja cukup. Ini bisa jadi bapak, bisa jadi ibu ya. Selama ini juga begitu sih. Jadi se-take care of her tuh gimana, segimananya lu nge-take care dia? Nganterin sekolah kah dari kecil? Ya, ngantar sekolah, ngantar renang. Kebetulan dia kan student athlete juga. Wih. Renang sama polo air. Terus ya, pokoknya selama selama gua nggak ada tugas garis miring kerja, Ya. ya gue selalu waktunya gua siapin buat Cila. Jadi Cila dekat banget dong sama Dudu. Kok panggilnya Dudu sih? Iya, kenapa Bukan tiba-tiba Dedi, Dudu? bukan. Nggak, waktu kecil gua sama almarhum lagi kasak-kusuk gitu. Nggak mau ayah ibu, papa mama, biasa gitu kan. Cari kulik, ketemu Dudu sama Mumu. Oh, panggilannya di Dudu sama Mumu. Bakal panjang, kita bawa ke ruang tamu aja Yuk, ya. ruang tamu aja, Oh, ya udah. yuk. Tapi kamu sedekat apa sama Dudu? Dekat banget? Dari kecil berarti sama Dudu? Terbiasa karena emang dari dulu tinggalnya emang berdua kan. Ya bertiga ada mbak pasti yang bantuin, cuma kan maksudnya gue tipe orang tua yang turun langsung lah. Tapi yang paling berat nih buat lu seorang ayah yang sendirian, ini kan mau 17 tahun. Lu ada kekhawatiran nggak? Aduh nanti dapet pacarnya, aduh udah mulai suka-suka, aduh dapat pacarnya kayak Om Raffi lagi, aduh. Waduh. Ciri-ciri di situ jauhi Apa ya. kekhawatiran lu udah punya anak gadis umur gini? Kalau tadi statementnya Raffi, ntar pacaran gimana? Gue masih oke. Kalau bilang, aduh ntar dapetnya kayak Om Raffi, itu gue baru. Gue gak oke. Kita kan setali 100 uang. Ya tahu. Jadi cuman apa yang lu takutin? Nih, lu bisa ngomong kecil sambil kasih nasihat di umurnya dia yang menuju ke 17 tahun. yang nggak usah 17 tahun sekarang juga udah fase yang kayak ngomong irit gitu. Terus Kok ngomongnya sedikit-sedikit? ngomongnya sedikit-sedikit. Di kamar terus, diajak pergi susah. Ya udah yang gitu-gitu. Biasanya dulu pergi setiap seminggu sekali pasti spend time. Ya enggak, kalau dulu kan masih kecil kan di uol-uol mau, diajak nonton ngikut, diajak nge-mall ikut, diajak pergi ikut gitu. Kalau sekarang udah punya Dunia sendiri lah. dunia sendiri dan teman-temannya. Udah ada keras belum? Keras. Iya, Cie. keras.
itu sengaja gue diem biar dia aja yang ngomong. Cila, kamu nggak pernah cerita sama Dudu? Donder. Iya, kamu suka Dudu. Ini ada yang suka sama aku nih Dudu, atau nggak ngechat aku, atau nggak ada yang mau datang teman aku. Kamu cerita nggak sama Dudu? Ah, kok lu udah Kok bisa tahu tahu? duluan? Itu kata anak lu udah tahu. Gue tahu, cuman gue pengen dia aja yang ngomong. Kamu cerita nggak sama Dudu? Dudu ini crush aku. Enggak, dia tahu sendiri. Tapi sebenarnya Cila itu ngerasa nyaman gak sih untuk kayak curhat Oh. masalah itu ke Dudu? Jarang cerita. Jarang ya? Oh gitu. Hei, kalau dia mah, oh gitu. Beda dibikinnya. Dia bikinnya, wah informasi kamu. Oh, beda lu. Soalnya mateng, atletik. Sama, lu ada sendiri, idaman dia lagi. juga sendiri masalahnya bro. Dia sendiri. Tolong. Tapi Cila, cerita nggak sama Dudu? Atau Dudu yang suka kepo-kepo? Dapat informasi dari sendiri. Hah? Dapat informasi sendiri. Oh, lu jadi suka jadi intel sendiri buat anak lu bro? Nggak gini, dia kan... Lu pasang alat penyadap, pasang chip gitu di badan dia gitu kan, jadi kemana-mana. Bukan, tar dulu. Oh iya, gimana? Dia kan atlet pelajar, berarti kan seminggu tuh 3-4 kali latihan, ketemu orang yang sama. Parents pun juga begitu, kayak ketemu parents yang sama. Jadi saat ini emang ada lagi jalan sama temennya. Jadi karena satu tempat frekuensi ketemunya sering, jadi ya udah gue juga nggak terlalu. Sama kayak lu cinlok dulu gitu kan, satu tempat lu suka gitu kan. Mulai nih. Cila sampai ketawa. Ya Cila, jadi nggak apa-apa. Kamu suka sama lawan jenis kamu yang satu tempat. Kamu sama Dudu juga dulu. Iya, Parah jadi Dudu nggak parah. Cila tapi Om Raffi, Om Raffi lanjut. gurunya Dudu. Orang Dudu lebih senior Dudu. Nah, kalau gitu sekarang kita main games gimana? Oke, Mesita? ya. Jadi biar semakin sweet Hubungan antara ayah dan Dudu dan Cila, anak dan ayah. betul. Oke. Kita akan ambil, ini dia harapan, ini tulis. Cila yang suka di sebelah kalau sini. Tapi kita satu-satu dulu ya. Nanti Kita Cila juga dari tulis Cila suka dulu. kalau Dudu apa. Anaknya dulu deh ya. Iya. Cila, nomor 4 dulu deh. Ya. Kamu yang ini paling suka banget. Ini suka, ini biasa, ini oke deh. Itu apa? Apa ya? Kamu sukanya kalau Dudu apa? Ngajak pergi, ngajak nonton, atau nontonin kamu lagi tanding, apa? Jangan ngeliatin Dudu, kamu tulis. Gak tau, kayaknya dia gak ada harapan apa-apa sama lu deh. Oh, beliin barang shopping deh. Ya, boleh, ya. Beliin. Shopping cewek mana sih yang nggak Iya suka? sih. Berarti memang beliin barang. Paling suka nih, dia dibeliin barang. Barang apa yang paling lu sering kasih buat Cila? Ya gue selalu, apalagi dia udah segede gini ya. Gue lebih ini aja, yang butuh bukan yang pengen. Oh, Pengen boleh, tapi maksudnya yang butuh lebih duluan. butuh lebih duluan. Oke, berarti. Ini ayah apa ATM berjalan ya? Berarti kalau lu, deh gantian sekarang. Oke, Harapan gantian dari Dudu buat Cila. Yang biasa banget, yang oke, yang the best paling sih. Ini the best ya? Ya, Ya. langsung the best lu. Apa katanya tuh? Attitude. Om Berarti Wah. lu pengen banget nomor one-nya tuh attitude. Udah bagus, cuma kan maksudnya untuk sampai kita dunia kerja kan harus dipiara. Sopan, ya kan? santun, baik Makanya sama orang. Om Raffi cepet naik kan. Oh, baik. Nomor satu Baik aja. gua semua. Kita Sama ibu-ibu baik, sama ibu orang lain. Mau banget. Lu apa? Selain attitude. Olahragawan. Olahragawati. Olahraga. Oh maksudnya dia suka kalau kamu tetap olahraga. Kan ini dulu basket loh. Suka masuk-masukin itu. Bola ke keranjang. Ke keranjang. Sekolah tinggi. Oh pengen sekolah. Pendek ya? Jangan ledek gue, pendek liat gue. Untung Irfan Hakim gak datang. Coba kalau Irfan Hakim datang. Sayang sama Dudu. Oh so sweet. Jadi nomor 1 attitude buat anak lu. Harus. Suka olahraga. Karena lu nya kan memang Tetap maintain olahraga.
Lalu sekolah. Ya sekolah ya kan maksudnya biar jadi orang ya. Oke. Iya. Dan sayang sama Dudu. Ya. Di hari ayah ini, lu pengen ngomong apa sama anak gadis lu? Biarin mereka berdua. Nih. Oke. Di sini. Dan juga Cila mau ngomong apa sama Dudu di hari Hari ayah. ayah ini. Anaknya juga jujur fasenya lagi fase yang judes ya. Jadi ya cuman gue tahu dia walaupun judes, jutek, ngomong seperlunya tapi pasti sayang sama Dudunya gitu. Ya. Coba spesial di hari ayah. Kalau lu mau Mungkin ngomong nggak apa ngomong harapan tapi lu? sambil peluk kali ayahnya. Ya. Ngomong. Nggak mau meluk. Iya makanya. Lu aja deh yang ngomong deh harapan lu deh buat Cila dong. Oh, iya. Cila ke gua dong, belum. Hah? Cila, kamu belum ke Dudu. Dudu tuh pengen denger. Kamu masih punya harapan gak sih sama Dudu sebenarnya? Iya maksudnya harapan apa gitu sama mau ngomong apa di hari ayah? Ya udah dijatuhin. Susah. Nah, Iya nih. keren. Mau ngomong apa sama Dudu? Nggak ngomong apa-apa. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Misalnya Dudu, kalau aku udah besar nanti, Dudu sehat terus ya biar Dudu bisa nikahin, biar ada di pernikahan aku. Dudu harus sehat. Kamu harus doain Dudu. Ya. Iya. Ya. Iya. Fasenya lagi gitu. Peluk udah jarang. Nggak mau peluk. Ya udah peluk Om. Terus salah. Tapi memang gitu biasa itu ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Anakku juga sekarang si Rafathar udah mulai. Udah mulai nggak mau. Udah mulai. Udah apa-apa nanti cuma gitu. Tapi kadang perempuan tuh memang gitu, nggak Udah. banyak bicara tapi nyampeinnya lewat doa. Tadi Samuel Riza bilang karena Cila nggak mau dipeluk, katanya kamu mau dipeluk. Oke, kita panggil ada ayah keren satu lagi nih. Yes, tadi kan ganteng, ayah ganteng udah, ayah atletis udah, sekarang ayah good looking. Ada Ini juga panutan. Justin Javier. Nicola. Gimana Tiffany? Oke, sehat Tiffany. Sehat. Ayo silakan duduk. Kalau tadi Cila kan suka olahraga, suka main polo air. Kalau Nicola sukanya apa? Nicholas sekarang itu masih anak-anak seperti ini masih sukanya main game. Ya, main game, tapi juga sekarang lagi suka berenang juga, lagi suka sama mau coba taekwondo. Tapi ini kita nggak kerasa udah jadi bapak-bapak semua ya. Iya bener loh. Lu pernah kita Dulu- syuting, aduh, ampun. kita syuting acara dahsyat. Dulu bro. kayaknya nggak ada double chin Dulu kayaknya. iya. Sekarang udah double chin. Double chin, men. Tapi gua akun Justin Javier tuh dia dulu kalau nemenin Tiffany dulu lagi syuting tuh dia belakang kamera bisa gini, I love you. Gue inget banget lagi syuting. Betul. Dia kan ngomong sama gue, Iya, Tiffany yang mau. betul. Tadi Iya. Tiffany ngomong gini. Iya. Itu karena belum dapat kan. Bukan, udah dapat makin I love you. Iya. Tapi gimana bedanya? Lu sekarang akhirnya udah jadi Iya. ayah. Iya, kalau dulu kayaknya duitnya ada aja ya. Sekarang kayak duitnya ngalir ke mereka. Tiap bulan les apa, private ini semuanya. Tapi happy sih Kak. Jadi kita jadi punya purpose ya dalam hidup ini. Jadi seperti punya panggilan, punya tujuan. Ya hidup bukan untuk diri sendiri namun juga untuk istri sama anak-anakku. Gitu Sam, kita udah jadi bapak-bapak. Sama. Dulu beli apa aja udah serah. Sekarang Nggak mikir. Sekarang mikir. Jadi buat diri sendiri mikir, buat anak nggak usah mikir kita. Iya, benar. Gitu. Ya bener itu ya, kita bedanya. kalau buat Bener. anak ini, kalau buat kita, Langsung. aduh, tarain dulu. Mikir. Kan kolak bintang banyak. Ah, itu dia. Minta sama Dedi. Sama Dedi juga mintanya sama. Ngomong-ngomong kita punya satu video nih. Apa nih, sama seperti papinya ya? Oh, Nicholas sih berhati besar, Iya. kita lihat. Ini 7, kakak Cece-nya 9. Nicholas, sayangnya sama Cece ya? Setiap pagi dipeluk Cece-nya, dicium. Dan paling suka dia ngedusel-dusel Cece-nya, terus paling suka nyium rambut Cece-nya. Oh gitu. Ini paling suka, nggak tahu kenapa. Ya, So sweet, kenapa? so sweet Kenapa suka banget. nyium rambut Cece? Karena wangi. Tapi kayak gitu tuh
diajarin atau rambut. rambut siapa tuh? Siapa tuh? Nggak tahu dia. Raffi nggak suka nyium rambut, suka Iya. nyium gigi. Tapi katanya kemarin Nicholas pernah tulis surat buat Dedi ya? Ada ya? Bikin tulis surat apa Dedi mau buat lihat Dedi? dong, Coba Dedi Dedi mau mau lihat. lihat dong. Ini mau lihat. Ada nggak surat ya? Sebentar ya, Coba, aku Sita. cari ya. Ada kali suratnya itu. Ini nih suratnya nih. Cila pernah nggak nulis surat ke Dudu? Waktu kecil pernah. Pernah juga? Bikin lukisan, bikin nulis Iya. surat. Berarti harus dikecilin Waktu lagi, Kak? gini, Kecil-kecilin lagi gimana? Lo anak udah gede, anak kecil. Kita ini bapak-bapak anak masih kecil. Semoga cepat besar ya, Oh nak. iya, benar. Ntar udah besar. Mau dikecilin. Kakak ini kan surat dari Nicholas ya. Nicholas, Coba ya. Dedinya yang bacain. Oke, jadi ini kasih Didinya dong. Kasih Didinya. Oke, jadi baca ya sayang ya. Best Dad, Dear Dedi, terima kasih untuk semua yang Dedi lakukan buat aku. Dedi selalu sayang kita semua, Mami, Niko, dan Cece. Dan Dedi selalu main sama kita dan selalu ajakin kita jalan-jalan. You are my hero. Kalau Nicholas sudah besar, Nicholas mau jadi seperti Dedi. Yang selalu kerja keras dan tidak pernah bilang capek dan selalu kasih Nicholas yang terbaik. Doa Nicholas supaya Dedi umur panjang sampai tua dan tidak pernah sakit karena Nicholas tetap perlu Dedi sampai Niko besar nanti. I love you Dedi. Nicholas Jeder Justin. buat film bagus sih. Buat film bagus. Jadi simpen ya. Oke. Aduh, itu benar-benar dia yang nulis ya? Dia yang nulis. Keren. Sekarang kebalikan dong Kak, kan tadi Ya. dari Nicholas ke Oke. Dedinya. Dedinya sekarang dong kan. Di hari ayah Kasih. ini, Ya. lu mau ngomong apa sama Nicholas? Nicholas, pertama Dedi minta maaf kalau kadang kerja ya, suka pulangnya malam, dan mungkin juga suka capek kalau Nicholas ajak main. Karena Nicholas juga kan cowok satu-satunya di rumah ketika Dedi nggak ada. Jadi I know that you want to play with me, tapi ketika kadang Dedi pulang rumah, I'm tired, I'm sorry, okay? And I love you so much. Apa yang Dedi lakukan semuanya untuk Nicholas. One day, apa yang Dedi punya semuanya untuk Nicholas. Dan Nicholas, you make me a better man. Ya, you make me a better dad. I love you. Gue jadi terharu tapi memang kita sebagai bapak nih kadang kalau anak kita mau ngajak main tuh kan Bener. kita sudah suka capek. Udah capek. Tapi kita udah gede gini, aduh sekarang kayak Rafa ya mungkin sebesar Cila Iya. saudara. Kita yang pengen ngajakin, Bener. hei Rafathar ayo main. Enggak, mau di rumah aja. Iya. Enggak, udah ada janji nih. Hah? Itu kayak, Time flies ya. ya bener gak sih Sam? Bener. Time flies iya. Udah punya kehidupan sendiri, ya kan? Kan lu dua, yang kecil masih mau diurus. Masih yang kecil, cuman gue kayak ngerasa, Iya. waduh gitu kayak, waduh ke Rafathar tuh kayak hilang Iya. waktunya banyak. Benar. Dan kadang ketika kita sibuk gitu ya, mereka bertumbuh dewasa, pas kita mau main mereka sudah lebih milih temennya. Bener. Dibanding kita. Jadi kita sudah tidak keren lagi di mata mereka. Jadi ketika ya sekarang Nicholas masih ajak main terus setiap hari, secapek apapun aku tetap ya aku tahu bahwa one day mungkin dia nggak mau main lagi sama aku. Jadi ketika dia mau main udah puas-puasin aja. Gitu Messi, pengen punya anak gak? Mau banget. Ya udah, oke deh. Oke deh, sama yang mana Oke, ya? kita cariin jodoh. Lu pada mikirin, si Semi langsung. Oh iya. Parah, Nostalgia ya, tinggal nih. nostalgia. Oke, padahal gue gak ngapa-ngapain loh, gue cuma ngeliatin doang gitu. Oke, abis ini akan ada satu hal yang dilakukan sama ketiga ayah ganteng ini. Penasaran mereka bakalan ngapain? Mau ngapain sih mereka? Ih, tetap di FYP. Korea pagi. Orang ngomongnya aja irit. Tapi Sekarang. tadi kan ditanya diam-diam, tapi Bukan pernah nggak nggak pernah beliin. pernah nggak beliin sesuatu yang kamu mau? Ucapan dulu ya bro, ucapan dulu. Jangan kan gue lagi nanya. Bukan nanya gitu dong.
Oke, lu kan model. Dapat dulu. Iya loh. Next kita panggil Vincent Verhaar. Go, go, go. Ngomong-ngomong kita kan udah nih bertiga. Oh iya, iya. Kurang satu. Dilaksana Praviana. Emang gue udah gak bisa. Gua kenapa? Aku kenapa? Ada tisu nggak sih? Kenapa? Ini ngelihat begini, ngiler dikit. Tapi memang mereka tinggi-tinggi ya. Iya. Untung aja saya. Aduh. Nah, kan ini kita mau games. Iya. Sebelum games, boleh lihat lampu di atas dulu nggak sih? Kenapa emang? Semuanya. Tuh, lihat di atas tuh. Kenapa? Tinggi banget ya lampunya, kayak harapan aku dapetin kalian. Iya. Males Gimana? dong. Gimana coba? Bang Ijal, males dong Bang Ijal. Bingung pantun-pantun gitu. Bantu tuh gombal-gombalan. Iya. Oh, saya ganteng-ganteng semua, kita hitung ya. Ada berapa ya? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 gimana sih cara ngitungnya? Apa yang hilang ya? Angka 2 ya? Duanya mana? Gantengnya nggak ada duanya dong. Bisa, Aduh, aduh. kamu itu ya mau ngumpanin buaya-buaya. Nggak tahu. Aduh. Udah kita main game saja sekarang. Yes. Pernah atau tidak pernah? Betul banget. Nah, Hah, ini dia. ini dia. Kalau Raffian nanya, gue agak tegang. Udah tahu semua tuh. Kok lu tegangnya sama gue sih? Kalau yang nanya, gue agak tegang. Oke ya. Kalau yang nanya orang baik, gue ya udah. Coba lu biar lu coba nanya. Pertanyaan pertama ya. Ini tentang pernah atau tidak pernah. Pernah atau tidak pernah menidurkan anak sampai tertidur di pelukan? 1, 2, 3. 3. Wah, lu hebat ya semuanya ya. Angkat dong, A. Pernah Saya. nggak? Selalu dong. Anak sendiri, anak orang sih. Ya maksudnya kayak kan ada juga kalau anak gua kayak anak Irwansyah. Anak Irwansyah kan tidur suka oke tidur nggak apa-apa. Selain anak Irwan Anak Honda. Oke, next. Iya. Pernah atau tidak pernah mengganti popok anak sendiri? 1, 2. Ganti popok. Dah, lu sama sama gue, Bro. Kalau gue ngelakuin apapun kecuali ganti popok. Kenapa? Karena gimana ya? agak mungkin dulu pernah trauma gitu. Jadi mungkin cuma sekali 2 kali tapi kebanyakan tuh memang Tiffany yang ngurus. Iya, gua Jadi pernah. saya bagian beliin popoknya yang gantiin Tiffany. Lu pernah? Jadi hebat dengan bapak-bapak. Sebenarnya jawabannya nggak pernah, cuman sekali aku Sekali, betul. doang. Ya sekali gue juga sekali. Sekali kan pernah. Ya, Itu pernah. pas kepepet. Lu selalu ya? Gue pernah. Tapi udah 13 tahun lalu jadi. Tapi lu dulu Pernah. sering. Saya sekalinya ganti karena nggak ada Tiffany. Ya sama, makanya lu pernah. Oh iya berarti kita sealiran. Sekali. Gue tadinya terpukau, weh berdua lu. Oh ternyata pernah sekali, oh sama. Berarti dia emergency ya. Next. Emergency. Pernah atau tidak pernah merasa panik berlebihan saat anak sakit? Nah, lu nggak pernah? Lu kalau anak sakit nggak pernah panik berlebihan? Nggak pernah panik. Panik iya nggak? Kan berlebih ya. Oh jadi santai aja. Kalau lu? Karena aku punya riwayat anak pertama kan spesial Kak ya. Jadi ya mungkin ada sedikit trauma-trauma seperti itu. Jadi menurut aku mending heboh deh, mending panik, mending apa. Tapi rupanya nggak napa-napa daripada kita terlalu santai terus kenapa-napa. Dari aku seperti itu. Karena Cuman punya ada historik beda-beda itu. ya Nah, kes iya. orang gitu. Oke. Oke, next. Pernah atau tidak pernah diam-diam menangis terharu karena melihat anak tumbuh besar? 1, 2, 3. Pernah? Aku belum. Oh, iya. Lu pernah? Tiba-tiba lu nangis sendiri gitu ngeliat anak lu? Udah 3 fase kan. Dari yang mau diuel-uel sampai masih mau diajak jalan sampai kalau mau dipeluk kabur. Udah ada 3 fase. Jadi nangis sendiri aja gitu. Iya. Yalah nangis sendiri kan gak ada istri ya. Ya kan bener gak gua ngomong. Nah kalau gue
bener. Gua kan bener. Lu kan kalau nangis kan bisa dipeluk Tiffany. Betul. Tapi lu pernah ngeliat anak lu tiba-tiba. Saya kalau aku tuh karena ya uang sekolah makin mahal, makin gede. Les juga makin banyak gitu ya. Makannya juga sekarang daging semua gitu. Jadi menangis karena harus semakin lembur gitu. Ini jujur juga. Dagingnya juga dia ngabisin juga soalnya. Butuh protein. Betul. Next. Pernah atau tidak pernah memarahi anak, habis itu menyesal setelahnya? Ah, habis marahin anak lu, misal. Ah, kapan? Momen itu kapan? Ah, lu nggak pernah? Lu nggak pernah marah ya? Karena bagi aku ketika marah itu bukan karena maksudnya kita marah sama anak ya, tapi karena sifatnya atau Ah, tuh anak lu perilakunya katanya gitu, ah bohong. Dia bohong. Salah sini. Anak itu harus tahu anak itu paling jujur. Ini Jujur. Emang bener katanya? pernah dimarahin Dedi. Jadi pada Sering marah. Dedi kalau marah gimana? gimana kalau marah? Galak nggak? Lebih galak Dedi atau Mami? Iya. Valid berarti valid. Valid. Tadi dia gitu. Enggak. Oke, Lalu pernah? gimana, Bro? Oke. Aku pernah, tapi itu gara-gara apa ya? Capek, terus tiba-tiba nada ketinggian, terus lihat anak nangis kayak, aduh sebenarnya itu yang bukan yang aku maksud. Jadi kayak, aduh sini deh, papa peluk lagi kayak. Lu? Iya sama, ya walaupun yang non esensial ataupun yang esensial marah, meluapkan, cuman habis itu di pojokan sendiri kayak anak perempuan lagi gitu. Yalah, biasa. Oke, next. Pernah atau tidak pernah diam-diam membelikan sesuatu yang anak inginkan? Diam-diam. Surprise. Lu kayaknya enggak ya, nggak pernah ya. Lu pantesan anak lu tadi keinginannya tuh. Pantesan deh. Cila. Jadi pernah belum? Cila sini. Pantesan. Tadi Cila, waktu ditulis apa keinginannya. Barang, ya. Yang pertama, pengen dibeliin barang. Oh ternyata nggak pernah beli. Jadi nggak pernah beliin, kasih surprise barang itu nggak pernah. Kayak kamu pernah ngomong nggak, Dedi aku pengen komputer atau apa, tapi Diem. diem-diem. Kamu dari nggak pernah? Terus diem-diem, ini hadiahnya pernah ya? pernah. Sabar. Ini kan pertanyaannya beliin barang diem. Iya benar, surprise. Gimana mau surprise? Orang ngomongnya aja irit gitu. Tapi Barang. tadi kan ditanya diam-diam, tapi Bukan pernah nggak nggak pernah beliin. pernah nggak beliin sesuatu yang kamu mau? Sabar dulu ya bro, sabar dulu. Kan gue lagi nanya. Bukan nanyanya jangan gitu dong. Sabar dulu, ini kan gue lagi nanya. Gua lagi nanya. Kamu pernah nggak tiba-tiba? Dedi, Banget. ini aku lagi pengen ini nih, terus tiba-tiba Dedi beliin gitu. Enggak ya, jarang ya? Kalau surprise gak pernah, kalau kayak di depan mata pernah. Oh di depan mata. Kalau surprise nggak pernah? Oh berarti ngasih siapa lu? Bapak-bapak ini, bukan lo ya, bapak-bapak ini kemungkinan jawabannya sama. Yang dibutuhkan dulu, baru yang diinginkan. Iya bener, gue juga sama. Betul. Setuju bro, gue juga gitu. Gue yang dibutuhkan dulu, baru yang diinginkan mah nggak usah cari sendiri. Gitu. Wah, dia kan ngomong. Ya semua. Gue ke anak, gue sama ke anak enggak. Oh enggak. Enggak, gue ke anak gue harus bisa mandiri. Oh, iya. Ya, jadi papi, Dudu nggak pernah kasih diem-diem ya. Nanti Ya udah sekarang aja ngomong-ngomong kamu mau apa? Iya, kamu pengen apa? Yang Kamu Dudu pengen tiba-tiba, Yang kamu sama mau yang- dikasih kado apa sama Dudu? Ngomong di depan TV, biar Dedi malu kalau nggak ngewujudkan. Iya, ayo ngomong. Kalau bisa mahal. Sekarang Cila, sekarang. Jejak digital. Ngomong minta apa sama Dudu? Minta apa sama Gua Dudu? tahu kayaknya nih. Tahu. iPhone. Hah? Apa? Ya, ayo. Ya, kamu ulang tahunnya kapan? 28 Juni. Nggak usah nunggu sampai ulang Oh ya, tahun. berarti surprise aja. Kan Natal, bro. Benar, Christmas. Udah. Ya. Kok pada ngomporin ya? Kenapa jadi pada lu ngomporin ya? Kan bahagiain anak apa-apa, bro. Betul. Oke, ini terakhir nih. Ya, tanya. Pernah atau tidak pernah lupa hari ulang tahun anak? Hah? Bener gak? Dia pernah lupa gak? Bos, cuman atu bos. Oh iya juga sih. Masa iya lupa? Lu gak pernah? Sendiri Nggak pernah? lagi. Iya juga sih. Kalau udah sendiri cuman satu lupa. Jangan ngajak-ngajak sendiri, jangan ngajak-ngajak. Ngapain lu ngajak-ngajak sendiri? Lu
Aku sendiri kayak ngajak-ngajak. Sendiri. Itu gue ngajak. Pernah. Enggak. Gue itu ulang tahun Rafathar selalu ingat. Ulang tahun Rayaza gue suka ketukar 26 atau 28 gitu terus. Iya, betul. Gue nggak, 7 Mei, 21 Juli, sama 2 Desember. Kerja, Bos. Hebat. Kerja. Kerja, betul. Gue kalau istri nggak akan lupa. Karena sama ulang tahunnya 17 Oh, Februari. sama. Kalau istri saya pernah lupa sekali. Dan Tiffany make sure seumur hidup nggak akan lupa lagi. Bener pernah lupa. Pernah lupa sekali gitu. Jadi itu menjadi hari terburuk dalam sejarah hidup gue. Make sure Tiffany nggak akan pernah lupa lagi gitu. Karena kalau lupa, Tidur di luar. Sini Nicholas, sini. Hari itu. nggak tidur. Nggak bisa tidur. Ya udah kita gabung-gabung Nicholas sini gabung. Salam buat Don ya. Don, Albarak sama Wildu. Hagia. Hagia. Pokoknya bahagia terus buat sama Rizal, sama Cila. Buat Jatin sama Nicholas. Salam juga buat Tiffany. Kamu pengen punya suami nggak? Oh pengen. Tapi mau nyampein dulu. Selamat Hari Ayah. Terima kasih. Selamat Hari Raya semuanya. Sampai bertemu di PP Warrior pagi. Bye.